Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisa saya. Sebuah perusahaan atau organisasi dalam menjalankan tugasnya atau peranannya tidak ada yang berjalan mulus. Eh, Pasti ada saja halangan atau yang dinamakan itu dengan krisis. Krisis merupakan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dalam suatu keadaan atau tidak dapat dihindari oleh perusahaan atau organisasi. Pada umumnya krisis dilihat sebagian kejadian yang lebih banyak memiliki implikasi negatif terhadap perusahaan atau organisasi. Dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lingkungan, seorang PR harus memiliki tahap-tahap dalam melakukan kegiatannya. Tahapan yang pertama itu ada fact finding. Tahapan ini diawali dengan proses pencarian informasi yang diperlukan secara akurat dan fakta. Seorang praktisi PR harus mengenal gejala dan penyebab dari permasalahan tersebut. Seorang public relation bukanlah kegiatan yang sembarangan, justru kegiatan ini membutuhkan perencanaan yang berkelanjutan untuk menguntungkan pertumbuhan sebuah perusahaan. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kehidupan perusahaan akan bergantung pada opini publik. Oleh karena itu, kegiatan PR dilakukan untuk membentuk respon positif dan opini dari masyarakat tersebut. Karena itu, seorang PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dalam mengumpulkan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan tersebut. Pertama dalam perusahaan ini adalah mengakui bila penyebaran virus corona membuat penjualan perusahaan mengalami penurunan karena harus menutup hampir semua gerainya akibat kebijakan tersebut untuk mengurangi penyebaran virus corona. Akibat kebijakan tersebut juga pendapatan toko menurun dan perusahaan harus mengambil tindakan untuk merumahkan sebagian karyawannya, dan mereka manajemen perusahaan ini menjelaskan kronologi terjadinya PHK terhadap 84 karyawan perusahaan. Manajemen perusahaan ini juga mengakui pihak manajemen sudah beberapa kali melakukan rapat dengan karyawan, namun sampai akhirnya diputuskan untuk mem-PHK sebagian karyawannya untuk menutupi penurunan operasional. Yang kedua itu adalah planning atau perencanaan. Setelah tahap penelitian dan pencarian data oleh PR, lanjut ke tahap perencanaan. Dalam tahap ini, PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi bagaimana permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan seorang PR secara keseluruhan. Pada tahap kedua ini, perusahaan ini melakukan tindakan mem-PHK sebagian karyawannya dan memberikan pesangon. Keputusan tersebut sudah menjadi kebijakan perusahaan dan tidak bisa diganggu-gugat atau diubah lagi. Tapi pesangon yang diberikan oleh karyawan itu sudah disepakati bersama dan sudah sesuai dengan undang-undang. Untuk penanggulangan dampak akibat kebijakan itu, pihak perusahaan memutuskan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang di PHK setelah kondisi sudah kembali normal. Tahap yang ketiga itu ada tahap tindakan dan komunikasi. Mengambil tindakan dan komunikasi. Dalam tahap ini merupakan implementasi dari rencana program yang didasarkan pada penemuan fakta. Dan komunikasi merupakan bentuk nyata yang menyangkut operasional dan teknis. Pada tahap ini PR berhadapan langsung dengan publik, sehingga diperlukan teknik komunikasi yang bagus. Ketika implementasi dilakukan, dibutuhkan adanya pemantauan terhadap pelaksanaan program.
Yang dibuat oleh perusahaan ini adalah dengan cara mem-PHK sebagian karyawannya untuk menutupi kekurangan biaya operasional mereka akibat dari virus corona ini. Keputusan penghentian sementara ini juga menempatkan pada keselamatan dan kesehatan para karyawannya sebagai prioritas utamanya. Tetapi mem-PHK bukan langkah yang permanen menurut pihak perusahaan tersebut, karena perusahaan akan mempekerjakan kembali karyawannya yang di PHK ketika kondisi sudah normal. Tahap yang keempat itu adalah evaluasi. Tahap terakhir ini PR sudah melakukan asesmen atau penilaian terhadap hasil program kerja yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, riset kembali dibutuhkan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal yang sudah dilakukan atau kegagalan dari program yang dinilai sebagai cara untuk menentukan upaya tambahan yang diperlukan, masalah baru, dan peluang public relation. Evaluasi dalam perusahaan ini adalah perusahaan melakukan penutupan sejumlah gerai sebagian realisasi kepatuhan kepada regulasi yang ditetapkan pemerintah. Adapun pembatasan operasional hampir di seluruh bisnis departemen store selama April sampai Mei 2020. Perusahaan ini memiliki khas dan kesetara khas deposito investasi berjangka pendek yang menutupi biaya dalam kondisi pandemi virus corona ini. Jadi program yang saya buat adalah saya akan memberikan program penjualan secara online, baik itu melalui website, aplikasi WhatsApp, atau partner e-commerce untuk mendorong kembali penjualan toko menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan menggunakan program tersebut, perusahaan akan kembali pendapatannya meningkat dan menutupi kembali biaya operasional yang telah menurun. Selain itu, dapat membuat operasional perusahaan terus berjalan dengan mempekerjakan karyawannya untuk mengontrol medianya, pemasarannya, serta pengantaran barangnya kepada pembeli. Hanya itu analisa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.